Apakah perayaan-perayaan hari-hari besar Islam merupakan bagian daripada bid'ah? Ya, saya contohkan saja seperti hari perayaan kelahiran Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingkari bahwasanya sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan acara Maulid Nabi. Ya. Contohnya seperti Al-Hafidz As-Suyuti, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Kalau tidak salah juga Abu Syamah, ini di antara ulama Syafi'i yang bolehkan Maulid Nabi. Tetapi ikhwani fillah azanillahu yakum, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih Maulid Nabi tidak boleh dikerjakan. Kenapa bisa demikian? Pertama, kita melihat Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama. Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama, sebagian ulama, adalah dengan membaca sejarah Nabi. Kemudian berkumpul-kumpul membaca sejarah Nabi, kemudian bersedekah, berbuat kebaikan pada hari tersebut sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara berhura-hura, bukan acara pawai-pawai. Oleh karenanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, iya benar, Muhammad Hashim Al-Asy'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan Maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini, ya, scan dari buku beliau. Dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari judul buku yang judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam maulid. Terus bikin patung seperti apakah menambah iman? Iman jadi tinggi gara-gara bikin patung-patung tersebut? Atau menambah dosa? Akhirnya apa? Acara maulid ramai-ramai, acara sholat zuhur hilang orang semua. Tidak ada yang sholat zuhur berjamaah. Ini diingkari oleh siapa? Pendiri NU. Di antara perkara yang diingkari dalam acara maulid adalah alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Hanyalah yang dibolehkan adalah rebana. Kalau acara maulid, karena ini adalah perayaan, kata dia, boleh, tapi rebana saja. Lebih dari rebana nggak boleh. Ya, dan ini dalam syariat juga disebutkan. Ulama 4 mazhab bersepakat bahwasanya alat musik hukumnya haram. Yang diperbolehkan hanyalah rebana, itu pun dalam acara-acara perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha dan walimah. Demikian juga maulid boleh pakai rebana. Lebih dari itu tidak boleh, seperti seruling dan yang lainnya. Bagaimana kemudian acara maulid dengan pakai gitar, dengan putar lagu dangdut, ya. Kemudian, ya aduh, ini acara maulid, apakah nambah iman dengan dangdutan goyang-goyang, nambah iman kepada Allah dan Rasulnya, nambah mencintai Nabi? Tidak ada. Mubadzir dalam mengeluarkan harta untuk perkara yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Ya, bikin kue banyak-banyak, telur ditusuk-tusuk rame-rame, kemudian ya, apa ini seperti ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kalau mau cara maulid seperti perkataan para ulama, kumpul uang kasih orang miskin, itu maulid yang benar. Kalau mau melaksanakan maulid, sebagaimana pendapat sebagian ulama, baca sirah Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana dakwah Nabi, nambah iman itu. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Tapi kalau caranya seperti yang disebutkan perkara yang diingkari juga adalah joget dan tari-tarian. Ada acara joget dan tari-tarian dalam acara maulid, ini diingkari juga. Nyanyian-nyanyian, ini juga diingkari dalam acara maulid. Apalagi, ini saya sebutkan tadi, ini ringkasan, dan saya sebutkan bukti-buktinya dari buku beliau, perkara-perkara yang diingkari yang terjadi di acara maulid. Bagaimana lagi dengan kemungkaran yang lebih dari itu? Contohnya apa? Meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini sering diyakini oleh banyak orang-orang yang melaksanakan maulid, sehingga mereka mengadakan acara berdiri menyambut kedatangan Nabi, berdiri. Qala al-badru alaina. Kenapa Nabi datang ikut maulid? Subhanallah, ya. Itu pun hadisnya lemah, hadis dhaif. Qala al-badru alaina. Itu pun Nabi masuk ke kota Madinah, bukan datang ke Pondok Indah atau kemudian berdiri mengatakan qala al-badru alaina. Ini meyakini apa? Meyakini ruh Nabi keluar dari kuburan. Ini tidak benar. Ini khurafat, ya ikhwan. Para sahabat waktu Nabi meninggal, mereka semua menangis mereka, Nabi SAW meninggal. Kalau ruh Nabi masih bisa keluar, mereka tidak perlu menangis, kan bisa ketemu Nabi kapan-kapan saja. Terus telah terjadi banyak permasalahan tatkala Nabi setelah meninggal, banyak peperangan, terjadi kaum muslimin yang terbunuh, ya. Namun tidak satu orang pun dari sahabat datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi, saya mau diskusi. Tidak ada. Ali bin Abi Thalib khilaf dengan Muawiyah, khilaf yang sampai terjadi pertumpahan darah. Kenapa Ali dan Muawiyah tidak datang ke kuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami khilaf, tolong beri jalan solusi kepada kami. Kalau ruhnya Nabi masih bisa keluar, tentunya masih bisa diskusi. Dan ini khurafat. Dan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum,
Kalau roh Nabi bisa keluar, logikanya begini. Sekarang ada orang melaksanakan maulid 100 maulid atau 5 maulid lah di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Berarti Nabi waktu keluar gimana? 5 ruhnya langsung terbelah 5. Satu sebelah sana, satu sebelah sana, satu sebelah sana ini. Yang lebih parah daripada itu, meyakini Nabi keluar dengan jasadnya dari kuburan. Ini benar ya. Seperti Thariqah Rifaiyah. Ahmad Rifai yang dikatakan ada orang khilaf tentang Ahmad Rifai, apakah dia Habib keturunan Nabi atau bukan. Tapi dia mengaku ya. Dan dikatakan oleh para pengikutnya, Ahmad Rifai ini pernah datang ke kota Madinah pada tahun sekian. Dan dia menyampaikan senandung syairnya di hadapan kuburan Nabi. Dia mengatakan, cucumu rindu kepada sang kakek, ingin menjabat tanganmu. Maka setelah dia menyampaikan syair tersebut, tiba-tiba kuburan Nabi bergetar, kemudian tangan Nabi keluar. Kemudian Ahmad Rifai pun jabat tangan. Ini khurafat. Ya kalau keluar sekalian, ngapain tangannya saja kemudian keluar masuk lagi? Ini tidak ada. Ini khurafat, tidak ada dalam sejarah-sejarah yang tentang kota Madinah, enggak ada disebutkan pernah terjadi heboh tangan Nabi keluar. Dari mana seperti ini? Apalagi seperti salah seorang sufi yang terkenal di Banjarmasin, dan videonya masih ada di YouTube. Dia mengatakan, saya datang ke kota Madinah, tiba-tiba kuburan Nabi bergetar, cuk-cak gitu katanya, kayak film karton gitu. Kemudian Nabi keluar dari kuburan, kemudian Nabi datang cium lutut dia. Nabi cium lutut dia. Ini penghinaan terhadap Nabi. Itu terjadi bukan tahun 700, 600 Hijriah, tidak. Terjadi pada tahun 2000-an Masehi. Ini penipuan besar-besaran. Kenapa? Karena kuburan Nabi sekarang itu, silakan antum lihat ke masjid kuburan Nabi, ditutup dengan 3 tembok. Antum tidak bisa ngelihat ngeker ke kuburan Nabi, nggak bisa, karena ditutup dengan 3 tembok. Tembok terakhir berbentuk segitiga. Sampai sekarang antum bisa lihat. Setelah 3 tembok ditutup dengan tembok besi. Sekarang ini yang warna hijau. Loh, kalau Nabi keluar dari kuburan gimana mau keluar? Tetap aja nggak bisa keluar karena terhalangi dengan 3 tembok. Kok Nabi berarti keluar nembusi 3 tembok, hancur, kemudian tembok besi juga hancur, melewati para satpam, para polisi, kemudian cium lutut dia. Ini apa kejadian tidak heboh ini satu dunia? Namun murid-muridnya, masya Allah. Orang mudah sekali tertipu. Ininya kita kembali, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dalam masalah acara maulid. Kita katakan meskipun ada sebagian ulama membolehkan maulid, maka kita katakan kalau seandainya maulid dikerjakan sebagaimana arahan ulama, hanya membaca sirah Nabi kemudian bersedekah, maka saya tidak berani mengingkari. Meskipun saya yakin itu bid'ah, tetapi ada ulama yang membolehkan. Tetapi kalau acara maulid sebagaimana yang dikerjakan sekarang, maka saya akan mengingkari. Karena itu pun diingkari oleh pendiri NU. Diingkari oleh pendiri NU dan mubazir, dan tidak mengingatkan Allah tidak mengingatkan pelakunya kepada akhirat, malah mengingat pada dunia, pada makanan, pada foya-foya, pada pawai dan macam-macamnya. Dan kita punya acara maulid yang terbaik. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan maulid yang benar. Nabi mengadakan acara maulid tiap pekan. Rasulullah SAW setiap hari Senin berpuasa. Tatkala ditanya, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi berkata, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari di mana saya dilahirkan. Oleh karena Nabi bersyukur dengan berpuasa. Karenanya kalau kita ingin bermaulid sebagaimana maulidnya Nabi, setiap hari Senin berpuasa, bukan setiap tahun makan-makan, tapi setiap hari Senin berpuasa. Yang sekarang saya lihat seperti di Anyar, ya, tanya-tanya orang-orang Anyar, orang Cilegon, ya, maulidnya sebulan penuh. Ini butuh waktu banyak, berapa biaya sebulan penuh acara maulid. Kalau kita tanya kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi, 1 hari nggak cukup, harus 1 bulan. Kita bilang sekalian aja setahun penuh maulid Nabi terus. Jadi yang maulid yang benar, yang tanpa biaya, rutinitas, mendekatkan diri kepada Allah, adalah puasa setiap hari Senin. Masa kita mau ganti cara maulid Nabi dengan cara maulidnya orang-orang sekarang? Dan yang menyedihkan, maulid Nabi dijadikan sebagai standar keimanan seseorang. Kalau ada orang melaksanakan maulid, masya Allah, cinta kepada Nabi. Tapi kalau ada orang rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin bersedekah, tapi tidak acara maulid, kamu tidak cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang menemukan barometer baru dalam menunjukkan cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Acara maulid digemari oleh seluruh pelaku maksiat. Orang semua pelaku maksiat datang kalau acara maulid. Coba sunnah Nabi yang sebenarnya, sholat berjamaah 5 waktu, nggak ada yang datang. Mana mau peminum khamar sholat di masjid? Ini sunnah Nabi yang sebenarnya. Tidak ada pezina mau datang ke masjid atau melaksanakan sunnah Nabi yang sebenarnya. Nggak ada. Tetapi kalau acara maulid semuanya hobi, semuanya datang. Karena mereka telah menemukan satu alternatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi SAW dengan acara-acara seperti itu.